Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak ustazah hari ini? Tetap sehat, tetap semangat ya. Oke, insya Allah ustazah yakin hari ini anak-anak ustazah siap untuk belajar. Sebelum kita memulai pelajaran kita pada pagi hari ini, kita buka dengan membaca al-basmalah dan doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Robbi zidni ilman warzuqni fahman. Robbi srohli sodri wa yasirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin amin ya rabbal alamin. Hari ini kita akan belajar tentang alat gerak pada hewan dan manusia. Sebelumnya ustazah ingin bertanya, apa sih artinya bergerak itu? Ya, bergerak itu artinya berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Misalnya dari kamar tidur ke dapur, dari dapur ke kamar mandi, dari kamar mandi ke kamar tamu, dan lain sebagainya. Atau bergerak itu juga bisa diartikan dengan merubah posisi dari satu posisi ke posisi yang lain. Misalnya dari posisi tidur ke posisi duduk, dari posisi duduk ke posisi berdiri, begitu selanjutnya. Nah, untuk bergerak, manusia dan hewan itu butuh alat gerak. Nah, organ gerak pada manusia dan hewan ada dua macam atau ada dua jenis, yaitu yang pertama itu adalah otot dan kedua adalah tulang. Otot disebut sebagai alat gerak aktif dan tulang disebut sebagai organ gerak pasif. Kenapa sih tulang disebut sebagai organ gerak pasif dan otot disebut sebagai organ gerak aktif? Karena tulang tidak bisa bergerak tanpa ada bantuan dari otot. Jadi otot dan tulang bekerja sama agar manusia dan hewan bisa bergerak. Oke, selanjutnya pada manusia, organ gerak manusia itu ada dua macam. Nah, organ gerak bagian atas dan organ gerak bagian bawah. Organ gerak bagian atas itu apa sih? Nah, organ gerak bagian atas itu adalah lengan dan tangan, sedangkan organ gerak bagian bawah itu adalah kaki. Kita akan lanjut pembahasan kita ke alat gerak pada hewan. Secara umum hewan itu ada dua golongan. Golongan yang pertama itu adalah golongan hewan avertebrata atau hewan yang tidak memiliki tulang belakang, dan golongan kedua itu adalah hewan vertebrata atau hewan yang memiliki tulang belakang. Pertanyaannya, tulang belakang itu apa sih? Nah, tulang belakang itu adalah tulang yang berada di bagian bawah kepala sampai di tulang ekor. Nah, Ustazah Dewi akan menunjukkan beberapa gambar hewan. Ustazah minta kalian tebak apakah hewan ini termasuk hewan avertebrata atau hewan avertebrata, dan kalian sebutkan apa saja sih alat gerak hewan-hewan di bawah hewan-hewan berikut ya. Siap ya? Oke, yang pertama adalah kupu-kupu. Kupu-kupu apakah termasuk hewan vertebrata atau avertebrata, dan alat geraknya apa ya? Nah, selanjutnya yang kedua adalah ikan. Apakah termasuk hewan vertebrata atau hewan avertebrata, dan alat geraknya apa ya? Selanjutnya siput. Apakah termasuk hewan vertebrata atau hewan avertebrata, dan alat geraknya apa ya? Selanjutnya singa. Singa apakah termasuk hewan vertebrata atau hewan avertebrata? Kalau begitu, setelah itu alat geraknya apa ya? Dan yang terakhir ular. Ular apakah termasuk hewan vertebrata atau hewan avertebrata, dan alat geraknya apa ya? Oke, sudah dijawab semuanya ya. Nah, sekarang kita akan bahas ya. Hewan pertama, kupu-kupu. Kupu-kupu merupakan hewan avertebrata atau hewan yang tidak memiliki tulang belakang, dan dia bergerak dengan menggunakan sayapnya. Selanjutnya ikan. Ikan termasuk hewan vertebrata dan alat geraknya adalah sirip dan ekornya. Selanjutnya kupu-kupu. Selanjutnya siput. Siput
adalah hewan avertebrata dan alat geraknya itu adalah kaki yang berbentuk pipih yang ada di bagian perutnya. Nah, selanjutnya adalah singa. Singa merupakan hewan vertebrata atau hewan yang memiliki tulang belakang dan alat geraknya adalah kaki. Terakhir ular. Ular adalah hewan vertebrata dan alat geraknya adalah otot perutnya. Nah, Ustazah Dewi ingin melihat apakah anak-anak Ustazah sudah paham atau belum dengan materi yang Ustazah Dewi sampaikan. Kalian boleh buka buku tema 1 di halaman 22 dan 23. Ustazah minta kalian melengkapi tabel yang ada di halaman 22 dan 23. Kalau sudah selesai dikerjakan, Ustazah minta kalian foto hasil pekerjaan kalian dan masukkan ke Google Form. Jadi Ustazah bisa tahu apakah anak-anak Ustazah sudah mengerjakan atau belum. Ya, oke, Ustazah tunggu ya. Terakhir, sebelum Ustazah Dewi menutup pembelajaran kita pada hari ini, ada sebuah hadis dari Rasulullah SAW. Rasulullah SAW bersabda, di dalam diri setiap manusia terdapat 360 sendi dan dia wajib menunaikan 1 sedekah bagi setiap sendi. Mengubur ludah di dalam masjid adalah sedekah, menyingkirkan rintangan yang menyakitkan dari jalan adalah sedekah. Jika tidak kau dapat ini, maka sholat duha sudah mencukupi. Nah, untuk proyek kita 1 pekan ke depan, Ustazah minta kalian membuat tabel seperti ini, tabel kegiatan sedekah. Nah, contoh kegiatan sedekah yang pertama itu adalah sholat duha. Hari Senin kalian melaksanakan sholat duha berapa rakaat, Selasa berapa rakaat, begitu seterusnya sampai hari Minggu. Terus bagaimana Ustazah kalau kita nggak mengerjakan? Tinggal dibikin garis saja seperti ini. Oke ya. Nah, kalian bisa mengisi kegiatan sedekah nomor 2, 3, 4, dan 5 dengan kegiatan sedekah yang kalian lakukan. Dan jangan lupa kalau sudah selesai hasilnya difoto dan kalian kirimkan juga ke Google Classroom. Oke, siap ya, insyaallah ya. Mungkin itu saja yang bisa Ustazah sampaikan dalam pembelajaran kita pada hari ini. Insya Allah kalian akan bertemu lagi dengan Ustazah Dewi di pembelajaran berikutnya. Ustazah ucapkan terima kasih atas perhatian kalian. Kita tutup dengan mengucapkan hamdalah dan doa penutup majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.